Oke, kembali lagi di channel Belajar Farmasi Klinis. Kali ini saya akan membuat form rekonsiliasi obat untuk pasien rawat jalan ya, karena puskesmasnya ini rawat jalan. Nah, form rekonsiliasi obat yang beredar itu kan untuk pasien rawat inap ya, makanya kita perlu melakukan editing. Nah, ini contohnya tanda tangan pada pasien masuk rawat inap. Jadi pasien masuk, kemudian pasien pulang. Nah, konsep rekonsiliasi jika pasiennya rawat inap itu sangat masuk sekali. Jadi dari form rekonsiliasi ini kita itu bisa tahu obat-obat yang digunakan itu apa saja, kemudian dosisnya berapa saja, pemberiannya itu berapa kali sehari, digunakan untuk apa, kita bisa tahu. Untuk posisi pasien yang rawat inap, bagaimana jika posisi pasien rawat jalan? Ini kan sangat susah sekali ya, padahal di EP penilaian, di akreditasi ya, di rekonsiliasi obat ini ada di bab 3 di UKP. Dilakukan rekonsiliasi obat pelayanan farmasi klinik oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan. Konsep rekonsiliasi obat ini merupakan proses membandingkan instruksi pengobatan dengan obat yang telah didapatkan pasien dengan tahapan antara lain pengumpulan data, komparasi, konfirmasi, dan komunikasi. Dokumen yang dibutuhkan antara lain ada form rekonsiliasi obat. Formnya itu ada, dan bukti asuhan farmasi dalam rekam medis. Form ini nantinya masuk rekam medis. Kemudian jika kita lihat file ini ya, ini kan untuk pasien rawat inap ya. Ini pasien masuk rawat inap. Jadi kita ini ya, diedit lah. Kita harus mengedit ini. Nah, kalau kita lihat standarnya dari Simpeda ya. Simpeda itu sistem informasi manajemen pengelolaan dokumen akreditasi ya. Ini untuk user puskesmas. Lihat Simpeda ya. UKP. Kita cari yang farmasi. Nah, ini ya. Dilakukan rekonsiliasi obat. Nah, ini ada 2 dokumen yang harus dipenuhi. Ada SOP rekonsiliasi dan pedomannya ya. Nah, coba kita lihat ya. Ini adalah SOP rekonsiliasi obat di puskesmas. Seperti ini. Kita pahami isi dari rekonsiliasi ini ya. Kemudian kita lihat prosedur atau langkah-langkahnya. Kemudian di SOP-nya kita harus buat diagram alirnya. Seperti itu. Berarti ini diedit ya, dipotong ya ini. Dipotong. Nanti kita edit sesuai kebutuhan apa yang dimasukkan
Untuk pasien rawat jalan nih. Nah, untuk pasien rawat jalan harus kita edit ini. Kalau pasiennya rawat inap ya pakai yang tadi. Pasien datang, pasien pulang, ada kita edit sesuai kebutuhan kita. Tadi itu saya sudah buat SOP-nya ya. Kalau dari yang simpedak tadi kan banyak ya. Langkahnya ada berapa ini? 11 langkah. 11 langkah. Ini tadi saya buat jadi 7 langkah. 7 langkah itu dari menyiapkan form rekonsiliasi, endingnya untuk pasien rawat jalan itu mendiskusikan perbedaan yang teridentifikasi dengan dokter atau tenaga kesehatan lainnya untuk klarifikasi dan tidak lanjut ya, seperti itu. Jadi tidak kolom terakhir yang akan saya tambahkan ini apakah ada perbedaan dan identifikasi, kita identifikasi. Jadi nanti ini saya tulis siapa ya, identifikasi masalah terkait obat misalnya seperti itu ya. Jadi nanti kita bisa menuliskan di sini. Soalnya bunyinya SOP terakhir ini kan mendiskusikan ya. Jadi nanti ada hasilnya seperti itu. Rekonsiliasi obat untuk pasien rawat jalan di puskesmas. Nah, ini diagram alirnya seperti ini. Petugas farmasi menyiapkan form rekonsiliasi, melakukan wawancara, mengevaluasi hasil rekonsiliasi, dan mendiskusikan perbedaan yang teridentifikasi dengan dokter dan tenaga kesehatan lainnya.